bersyukur di pagi hari ini kita bersama hari kita kali ini untuk beribadah. Saya juga menyambut untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami dari online. Selamat datang, selamat beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya beri kesempatan untuk kita mengambil sejenak waktu untuk satu dosis sebentar. Sebelum kita mulai ibadah kita mempunyai sebuah nilai itu family. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi quality time. Jadi saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Boleh kita tanya kepada orang yang belum kita tanya berapa minggu ini. Pertanyaannya adalah, apa goal tahun 2024 ini? Dimulai dari sekarang. Silakan. Goal atau tujuan di tahun 2024. Waktunya selesai untuk mulai. Ada yang di sini goalnya naik gaji? Paling separuh itu. Ada yang mau nikah tahun ini? Ada yang apa? Ya, banyak hal yang goal yang kita miliki di tahun ini. Kiranya kita semua apa yang kita targetkan atau tujuan kita, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Shalom. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah memuji Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan saat teduh pada pagi hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 15 yang berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita akan mengangkat satu pujian, Ku bawa korban syukurku.
tidak dapat hadir, mungkin sedang berhalangan atau mungkin ada yang sedang sakit, sedang mendengar ilmu, melindungi dan juga menyembuhkan sakit yang sedang mereka rasakan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai untuk Tuhan. Sebelumnya salam-salam dulu yang sebelah kanan sebelah kirinya. Apa kabar? Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Kita akan melakukan satu pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan. Silakan bisa maju ke depan. Panggilan memberi diambil dari Mazmur 96 ayat 8 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan mengangkat satu pujian, Bapa Surgawi memeliharaku.
Bahkan berkat kemurahan-Mu curah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kami telah memberikan yang terbaik dari apa yang Engkau telah berikan kepada kami Tuhan. Kiranya persembahan kami dan perpuluhan kami ini sebagai rasa syukur kami, rasa kasih kami, rasa hormat kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah persembahan kami ini bisa berguna untuk pelayanan tempat ini ya Bapa. Kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara, kita berdoa untuk adik kita untuk belajar semua minggu. Bapak, kami bersyukur Tuhan itu setia anak-anak ini Tuhan untuk belajar benar firman-Mu ya Bapak. Kau berkati mereka ya Bapak dari usia ini, mereka mau belajar benar firman-Mu ya Bapak. Berikan mereka hikmat bagaimana bisa memahami firman Tuhan dan mereka bisa melakukan di dalam kehidupan sehari-hari mereka ya Bapak. Kau berkati guru sekolah minggu yang akan mengajarkan, menyampaikan benar firman-Mu, biarlah apa yang sudah dipersiapkan sehingga bisa dipahami dan dimengerti oleh setiap murid-murid atau restoran minggu kami yang Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan waktu mereka belajar benar firman-Mu. Haleluya, amin. Saat ini kita akan mengusahakan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 6 ayat 43 sampai 45 yang berbunyi, karena tidak ada pohon yang lebih baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikian firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian, satu hatiku.
Mari Bapa pagi Yesus dan Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan, Kau terus menyertai kami, Kau terus memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Sehingga di pagi hari ini Tuhan, kami siap belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Lihat hati kami ya Tuhan, selidiki hati kami ya Bapa. Ajar kami ya Bapa. Kembali lepas pribadi Tuhan, belajar kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jangan dulu Bapak Ibu sekalian, kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur kita sudah ada di pertengahan bulan kedua. Tidak terasa kita sudah melewati 2 bulan di tahun 2024. Banyak hal yang pasti kita alami sepanjang 2 bulan ini. Bagaimana Tuhan memelihara kita, Tuhan memberkati kita. Pada kesempatan minggu ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu bagaimana kita memiliki keluarga Allah, keluarga yang diperkenankan oleh Allah. Apa maksud dari firman Tuhan, bagaimana kita membangun keluarga yang baik menurut firman Tuhan, bukan berdasarkan teori-teori dari dunia. Tapi Ibu Saudara, banyak yang saya temui di luar sana bahwa masih ada keluarga Kristen yang akhirnya mereka cerai, mereka banyak masalah. Baru beberapa minggu yang lalu ada satu keluarga minta ke saya untuk konseling. Keluarganya mempunyai anak autis, dan autisnya itu autis akut, sampai ia menggigit badannya sendiri. Tangannya itu sampai bolong. Itu terlihat sekali tulangnya. Itu semua tangan diperban. Saya tanya, ngobrol, dia cerita, curhat segala macam. Jadi dia punya masa lalu bagaimana yang tidak mengenakan. Dia menikah dengan seorang pria, tapi suaminya itu mabuk-mabukan, judi, semua apapun harta miliknya dia jual demi judi. Yang jadi korban adalah anak. Setiap kali istrinya tidak memberikan uang atau barang yang dimilikinya atau harta yang dimilikinya, akan bunuh anaknya. Ini terjadi di sekitar kita. Masih banyak yang saya jumpai di luar sana. Pak, boleh nggak ketemu waktu saya mau ngobrol, mau cerita? Saya bukan sekedar mau angkat tentang godly family, tapi ini adalah suatu hal yang benar-benar dibutuhkan kita. Bagaimana kita membangun rumah tangga, bangun keluarga sesuai dengan Tuhan. Tadi boleh kita lihat pembacaan teks kita yang tadi di Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Sebelum kita bahas firman Tuhan pada kesempatan hari ini, dikatakan di ayat 43, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Next. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik, dan perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat, dan perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya keluar dari hatinya. Kita kembali ke slide. Ini
yang menarik, saudara-saudara, bahwa firman Tuhan sudah jelas. Ada peribahasa yang bilang buah jatuh pohonnya, kecuali pohonnya ditebang. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan juga sama. Tidak ada pohon yang baik tidak menghasilkan buah yang baik. Tidak ada. Atau bahkan pohon yang baik menghasilkan yang tidak baik. Tidak ada. Kita akan belajar bagaimana membangun keluarga Kristen yang baik. Kita buka firman Tuhan yang dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 25. Dikatakan begini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, dia akan menanggung kesalahan itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hal yang pertama yang kita akan pelajari bahwa keluarga adalah tempat belajar dan bertumbuh semua anggota keluarga. Dikatakan di ayat 18 sampai 21 begini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakit hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ini maksudnya adalah bagaimana keluarga menjadi tempat belajar dan bertumbuh. Bukan hanya cuma sebagai bapak-bapak yang harus belajar mengasihi istrinya, berlaku tidak kasar terhadap istrinya. Tapi firman Tuhan itu memberikan jelas untuk istri harus tunduk, suami mengasihi dan tidak berlaku kasar, anak taat terhadap orang tua, dan lebih ditekankan adalah bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ini yang terkadang kita mungkin sedikit lupa, bahwa keluarga itu merupakan tempat di mana semua belajar, semua akan bertumbuh, apalagi anak-anak. Anak-anak akan melihat orang tuanya. Anak-anak akan menyerap apa yang orang tua kerjakan atau lakukan. Kalau seandainya ada suami-suami yang tidak mengasihi istrinya, dia akan terekam di dalam memori otaknya dan dia akan bertumbuh. Akhirnya ketika dia dewasa, dia akan berpikir, saya tidak akan mencari suami atau laki-laki yang seperti papa saya, karena dia tidak mengasihi, tidak peduli, tidak care. Kenapa firman Tuhan dikatakan kasihilah istrimu? Ini jelas bagaimana prinsip tentang sepadan. Kalau di dalam Kejadian 2 ayat
bagaimana istri diciptakan itu dari tulang rusuk, bukan dari benda yang lain. Tulang rusuknya itu cuma satu yang diambil, tidak diambil banyak dari laki-laki. Itu maksudnya gambaran bahwa bagaimana istri itu mempunyai atau bisa dikatakan akan melengkapi bagian dari suami. Yang diambil pun juga tulang rusuk dari suami, dagingnya dari suami. Jadi istri itu adalah bagian juga dari kita. Ketika kita menyakiti istri kita, seharusnya kita juga akan merasa tersakiti, karena mereka adalah tulang rusuk kita, daging kita. Makanya dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Dan firman Tuhan juga mengatakan, kasihlah dirimu kasihlah sesama manusia seperti. Ada yang di sini rela menyakiti diri sendiri, pukul diri sendiri, tonjok, atau bakar, atau apa. Nggak ada di dunia ini kecuali memiliki gangguan jiwa. Kalau yang mempunyai penyakit bipolar, iya. Bipolar kalau sudah akut, dia bisa menyakiti sendiri dan bisa bunuh dirinya sendiri. Bahkan bisa membunuh orang-orang yang di sekitar. Ini yang terjadi. Saya pernah ketemu satu keluarga juga yang istrinya punya penyakit seperti itu. Di depan umum dia pukul dirinya sendiri, dia jatuhin kepalanya ke lantai sampai itu udah bocor-bocor. Tapi dia nggak merasa dia peduli dengan dirinya. Suaminya dihajar pakai handphone, ini kepalanya bocor. Udah berapa kali? 3 kali dia hajar. Istrinya sih badannya nggak besar, badannya kecil sekali. Dan terus itu bisa dia tendang, Bapak Ibu Saudara. Ini tulang kering kaki suami dia tendang sampai suaminya itu jalan pincang. Bayangkan, itu kalau yang penyakit jiwaan. Dan saya rasa tidak ada di dunia ini yang orang yang waras ya, yang mau menyakiti dirinya sendiri. Makanya dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istri, janganlah berlaku kasar. Ketika kita melakukan hal itu akan terekam oleh anak-anak. Dan akhirnya itu akan membuat mereka berpikir ketika dewasa, saya tidak mau jadi istri yang seperti itu. Saya tidak mau mempunyai suami yang seperti orang bapak saya, ayah saya, dan sebagainya. Atau saya tidak mau mempunyai nanti istri yang kasar dan sebagainya. Dan firman Tuhan juga dikatakan, bapak-bapak janganlah sakit di hatimu. Tadi di firman Tuhan di Lukas, apa yang diucapkan itu muncul dari dalam hati kita. Kalau hati kita tidak beres, isinya semua hal-hal yang tidak baik, itu akan terucap. Makanya firman Tuhan mengatakan, kalau hati kita atau perbendaharaan diri kita itu baik, maka keluarnya juga baik. Tapi kalau hati kita, pikiran kita tidak diisi dengan firman, isinya semua hal-hal yang bersifat dari medsos atau apa, begini, itu akan terekam di dalam memori kita, atau bahkan sampai di alam bawah sadar kita. Ketika kita dalam situasi yang terdesak, itu akan muncul. Jadi bagaimana kita menjadikan keluarga ini sebagai tempat
bertumbuhnya semua anggota keluarga dan mereka akan belajar. Ada satu hal yang saya lihat menarik di akhir-akhir ini. Saya lihat di media sosial bagaimana ada satu anak mungkin sekitar usia 2 atau 3 tahun. Anak kecil ini luar biasa. Dia sudah bisa nyanyi seperti orang dewasa, dapat penyembahan. Dia nyanyi, angkat tangan, gini. Dia ambil gitar, ikutin papanya nyanyi. Padahal dia bisa main gitar, kenceng-kenceng nyanyi. Ku nyanyi Hosana. Bagaimana mereka bisa? Karena dari kecil sampai dia mungkin usia nanti 5 atau 7 tahun diajarkan hal-hal yang baik. Diberikan gambaran bagaimana mempunyai kasih, sehingga kelak dia akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menghormat orang tua. Banyak Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda yang masih labil, banyak hal yang dilakukan. Berapa kali saya ketika sebelum di sini banyak orang yang minta cerita dengan saya. Oh ya Pak, saya begini-begini. Orang tua saya mukul saya nggak betah di rumah. Akhirnya Bapak Ibu Saudara selalu pulang tengah malam. Sebisa mungkin mencari kesibukan atau kesibukan di luar sana. Jadi bagaimana kita menciptakan anak-anak yang baik kalau kita tidak memberikan yang baik. Ini juga penting untuk anak-anak muda yang akan kelak nanti mempunyai pasangan hidup. Jangan sembarangan mencari pasangan hidup. Firman Tuhan akan bawa kita menikah seumur hidup. Saya ada satu hamba Tuhan pesan ke saya bahwa sebelum saya menikah, selama pacaran, coba kamu cari tahu atau kalau bisa sering berantem dengan pacarmu. Sering berantem. Kalau nggak banyak berantem, jangan nikah dulu. Saya pikir, loh, bukannya kita mikir sebaliknya. Kita maunya tidak berantem, hidup aman, damai, sejahtera. Tapi pendeta itu bilang begini, semakin kamu banyak berantem, kamu akan tahu bagaimana karakter, sifat dari orang tersebut, dan bagaimana kamu bisa menerimanya, mengatasinya ketika mereka atau orang tersebut atau pasangan kita lagi marah, lagi bad mood dan segala macam. Kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Jadi bagaimana konteksnya keluarga itu menjadi suatu tempat semuanya untuk bisa saling belajar, saling bertumbuh. Tidak ada yang lebih dominan, tidak ada yang lebih di bawah. Jadi kita harus paham bahwa keluarga adalah tempat di mana belajar dan bertumbuh untuk semua orang. Yang kedua, yaitu keluarga sebagai tempat menunjukkan kasih. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini jelas Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mau memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita, bukan semata-mata dia adalah pasangan kita, tapi perlakukanlah seperti kita untuk Tuhan. Kita memberi. Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kita juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui keluarga kita. Bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kita? Seperti yang tadi dikatakan bahwa tidak boleh seorang bapak mengatakan atau menyakiti
menyakiti hati seorang anak. Itu akan menjadi trauma besar anak-anak. Istri, bagaimana harus menghormati suami? Mungkin kita ada kaum wanita yang mempunyai sifat itu lebih dominan. Tapi dalam keluarga tetap kita harus hormati suami kita sebagai kepala keluarga. Bukan berarti kepala keluarga memutuskan segala sesuatu. Kita bisa diskusikan, bisa dibicarakan apa yang terbaik yang disepakati secara sama-sama. Jadi bagaimana keluarga ini bisa menunjukkan kasih? Ada Bapak Ibu Saudara yang saya jumpai satu keluarga bahwa mereka tidak pernah saling sapa. Sapanya lewat apa? Ya. Tidak pernah ketemu dengan anaknya. Tidak pernah punya waktu untuk anaknya, quality time, ngobrol atau ajak bermain. Sibuk kan cari uang, cari hal-hal di luar. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, anaknya tidak mendapatkan kasih. Setelah itu dia merasa mampu, merasa oh saya sudah dewasa, dia mencari kasih yang di luar. Akhirnya apa? Salah bergaul. Yang sering terjadi ya seperti itu. Banyak anak-anak di luar sana yang seperti itu. Tidak mendapatkan kasih dari orang tua, kurang perhatian, sehingga mereka mencari di luar, mencari sesuatu yang kurang didapatkan dari keluarga. Saya tidak tahu kenapa akhir ini saya lihat banyak anak-anak yang mungkin SD atau SMP itu sudah merokok. Saya bingung, saya heran. Kenapa itu bisa terjadi? Saya pernah pelayanan di daerah, itu mungkin baru umur 4 atau 5 tahun, itu dia udah merokok. Saya tanya, saya selidiki, ternyata orang tuanya membiarkan anaknya, Bapak merokok, malah dikasih. Saya tidak tahu apa yang dipahami mengenai tentang keluarga. Tapi ini realita yang saya lihat. Mungkin kita juga semua di sini lihat tetangga kita atau kenalan kita atau saudara-saudara kita masih banyak keluarga yang kurang menunjukkan kasih. Kita tidak selalu memberikan hal-hal yang bersifat wah kepada anak-anak kita, tetapi bentuk perhatian, bentuk kasih kita itu membentuk pribadinya, karakternya. Kelak nanti ke depannya tidak mudah tergoyah, walaupun di lingkungannya memiliki pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Tapi saya percaya ketika kita membangun keluarga dengan baik, maka keluarga kita akan menjadi baik. Kita menghasilkan anak-anak yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Kalau kita bisa menunjukkan kasih kita kepada sesama anggota keluarga. Jadi mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus pahami bagaimana keluarga itu penting. Keluarga itu sangat-sangat berharga. Banyak orang-orang yang hancur itu berasal dari keluarga, tapi dari keluarga juga akan menunjukkan cara bagaimana bisa berhasil. Saya rindu suatu saat gereja ini memberikan wadah atau acara retreat tentang keluarga, suami istri, dan diperbarui lagi bagaimana menjadi keluarga Kristen yang baik. Mungkin kita bisa mencari waktu kita dengan suami istri kita, quality time.
Tapi itu penting bagaimana menjaga keluarga kita menjadi keluarga yang baik, sehingga menghasilkan anak-anak yang juga baik. Amin. Saya undang pemain musik dan singer. Kita naikkan pujian sentuh hatiku. Kita minta pada Tuhan untuk ubah hidup kita menjadi yang baru. Bagaimana kita dibentuk menjadi sebagai bencana yang indah. Betapa ku mencintai
kepada suami, bahkan kepada anak-anak kami Tuhan. Kami mau Tuhan, keluarga kami, keluarga ilahi, seperti yang Engkau mau Tuhan. Bagaimana keluarga menjadi tempat belajar bagi kami, dan kami mau bertumbuh bersama-sama. Ini kami Tuhan, ampuni kami Tuhan jika menjadi suami, menjadi istri yang tidak sesuai dengan Engkau Tuhan. Tolong Tuhan, ingatkan kami ya Bapa, untuk kami bisa mengasihi suami kami bisa mengasihi istri kami, bahkan kami juga mengasihi anak-anak kami Tuhan. Kami mau anak-anak kami menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Engkau Tuhan, menjadi saluran berkat, menjadi alat untuk kami yang punya Tuhan. Ini kami Tuhan, membawa keluarga kami ke dalam Tuhan, memberkati keluarga kami Tuhan, dalam menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi contoh bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu Saudara berkasih dalam Tuhan Yesus, kita arahkan kedua tangan kita, hati kita, pikiran kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak, menantu, bahkan cucu. Berkatilah pendidikan anak-anakmu, diberikan hikmat, kepintaran, sehingga menjadi anak-anak yang dipakai oleh Tuhan, jadi anak-anak yang luar biasa. Diberkatilah dalam pekerjaan dan segala usaha yang dikerjakan, sehingga menetap suatu keberhasilan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pulanglah dengan penuh kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus sampai Tuhan menjemput kita yang kedua kali.